Berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi dengan Paranoid ya. Aduh, alhamdulillah banget dikasih kesehatan kan Dika. Ya, Bersyukur. Betul sekali. Subhanallah, memang ini hari ini luar berkah biasa. Ya, berkah. Selalu harus bertemu. Benar. Gini. Dikasih rezeki terus, bisa ketemu, dikasih waktu terus untuk bisa bersama. Betul sekali. Barengan sama Paranoid Dan gitu. masih di Berisik. Bercanda. Isinya musik. Pakai Z ya. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba nih Paranes? Kenapa nih berduaan ya? Tiba-tiba langsung so-soan. Biasa ngomong kot. Kita udah barengan sama Habib Jafar. Oke. Habib, terima kasih loh. Pengen ke Berisik. Kita mau datang ke Berisik karena kita mana mungkin mau. Iya. Karena itu masa tadi kan sih gitu kan? Katanya memang musik haram katanya. Katanya. Itu sebenarnya gimana sih? Iya. Musik yang haram itu ada 3. Yang pertama, kalau kelebihan R jadinya musyrik. Musrik. Untung kita enggak. Yang kedua, kalau fals karena mengganggu. Wah, banyak lagi itu kita sih. Banyak lagi. Yang ketiga, kata seorang sufi namanya Jalaluddin Rumi, suara sendok dan garpumu ketika kau makan tapi tetanggamu kelaparan. Tang. Sedangkan di rumah sebelah rumah sebelahnya nggak makan. Itu nggak boleh. Aduh gitu. Kelaparan. Padahal udah kita kasih musik kan. Padahal pas didatengin tetangganya, enggak, ini juga kamuflase doang. Sama-sama laparnya. Sebenarnya kita juga lagi halu aja nih. Seolah-olah aja kan gitu. Itu perumahan mana sih? Kok gila semua orangnya. Tapi ini di Berisik. Betul. Ya, bercanda isinya musik. Jadi kita akan ngomongin musik sama Habib nih. Nah, oke. Ini kita penasaran dari waktu itu. Bahkan waktu itu kapan? Waktu itu kita dikasih tahu sama produser. Oh iya benar. Dibilangin katanya tuh Habib Jafar pingin di Berisik. Kata mau nasihatin lu. Katanya apa kamu main musik apa ini? Enggak, dia katanya pingin juga punya playlist. Serius? Kita tuh sangka kita bercanda. Enggak, beneran. Gua pengen ngobrolin playlist gue sih. Jadi kan mau lihat nih, ini respon orang tuh gimana sih ke playlist gue gitu. Soalnya gue merasa diri gue agak aneh sih playlistnya. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana dan menurut Paranoid itu gimana ya. Oke. Tapi lu dengerin musik dari kapan? Gue dari kecil. Dari kecil dengerin musik. Apakah keluarga juga mendengarkan? Adik gue adalah seorang yang hanya lulusan SD dan tidak disekolahkan SMP dan SMA karena memilih disekolahkan musik oleh ayahku. Sekolah piano, sekolah. Adik Sama gue tuh pernah sama ayah tapi. Iya. Jadi ayah gue ngelihat adik gue nih udah potensi akademiknya tidak baik, maka kemudian dilihat nih potensi apa ya sebenarnya yang lebih baik. Nah, taunya tuh dia main drum band. Lu tahu drum band? Tahu. 30 orang. Nah, dia tuh suka ngatur-ngatur kayak seolah-olah dia punya pasukan drum band gitu. Nah, akhirnya sama bapak gue di lesin biola sama les piano. Dua. Oke. Berarti sampai sekarang masih main musik? Enggak. Akhirnya dakwah lagi. Ceritanya berhenti di situ. Saya pikir tuh sekarang dia menjadi temannya Andi Rianto misalnya gitu kan. Ya kan. Itu jadi keren gitu ternyata. Semua mengecewakan. Ya itu kayak kecilnya miskin, gedenya kaya. Iya. Adik gua kecilnya suka musik, gedenya musik haram. Enggak, tapi ternyata akhirnya nggak tahu. Akhirnya ke dakwah juga. Ya, mungkin untuk pekerjaan enggak gitu pekerjaan ya. enggak, tapi paling enggak ya dia suka musik karena misalnya dia kalau dakwah tuh suka pakai musik. Oh gitu. Termasuk gua dulu 5 tahun yang lalu pernah punya konser dakwah istilahnya. Konser dakwah. Gitu. Jadi kolaborasi. Musik, iya, kolaborasi musik sama dakwah. Jadi musik 2 lagu, 2 nomor tuh, kemudian 2 dakwah. Iya. Nah, istilahnya dua nomor, yang satu maraton, satu gue nyebutnya 2 nomor tuh. Itu old school, nomor. Karena pakai track. Gue biasanya gitu. Benar ya. Nanti gue cerita tuh kenapa gue nyebutnya 2 nomor. 2 nomor, kemudian dakwah tuh 10 menit. Setelah itu masuk lagi. Dan itu lagi. Awalnya karena ketemu sama teman-teman gua yang dia ngeband. Terus mulai gak laku. Oh lo aja. Baik banget ya. Nah terus dia tuh suka kayak minum-minum, terus tatuan. Kata gua, lu ikut gua aja. Iya.
selawatan mau nggak? Kata gue punya pasarnya nih pasti. Padahal gue gak tahu juga mau kemana. Tapi gue sok pede aja. Akhirnya dia mau tuh selawatan. Tapi kata gue jangan minum-minum ya. Bukan karena apa-apa, agak elok kan. Iya benar. Akhirnya ya udah, akhirnya jadi itu. Dan memang betul-betul waktu itu sukses sih sampai kayak bupati di kampung, bayangin lo bupati melirik kita tuh seru banget. Dan jadi konser beberapa kali konser gitu. Jadi musiknya tuh nggak sholawat doang, kayak musik inspiratif aja yang menurut kita liriknya keren. Udah kita nyanyikan nanti 2 lagu terus lo dakwah 10 menit. Terus nanti lagu lagi. Iya. Ini kayaknya alasan lo biar gak capek kali Beb ya. Enggak. Kayaknya capek nih ngomong mulu. Iya sih. Musik dulu. Saya istirahat. Alasan ini juga, alasan pendengar juga biar gak capek didakwain doang gitu. Anak muda. Ada yang lain. Itu rame banget sih waktu itu. Rame banget. Itu malam Lebaran kalau gak salah pertama kali konsernya. Dan itu berlanjut nggak? Ada bikin lagi konser dakwahnya? Iya berlanjut sampai beberapa kali. Yang bikin nggak berlanjut ya karena gue harus balik lagi ke Jakarta. Waktu itu gue setahun di rumah. Oh itu di mana? Di kampung. Di Jawa Timur di Bondowoso. Oh gitu. Jadi gue lagi jagain orang tua karena adik gue ternyata harus pergi ke luar negeri untuk sekolah. Akhirnya gue yang jagain selama 1 tahun lebih. Dan di kampung tuh ngapain. Bikin sesuatu gitu. Iya, akhirnya mulai ketemu sama teman-teman SMA. Ternyata dia punya studio dan main band gitu. Nah, gue datang ke sana tuh ngobrol-ngobrol, kata gue, seru nih kayaknya. Nah, tapi ide dasarnya adalah karena gue waktu kecil itu suka dengerin Kiai Kanjeng. Lu tahu Kiai Kanjeng kan? Enggak. O-nya udah kayak iya. Ya kan dulu aja. Terus lu enggak bareng enggak tahu. Kiai Kanjeng tuh grup musiknya MH Ainun Najib. MH Ainun Najib. Tahu. Kalau MH Ainun Najib tahu. Bapaknya Leto. Iya, sama aja dong. Lu enggak tahu. Bapaknya Leto. Iya, tapi kan gue berharapnya lu kenal sama MH-nya gitu. Tahu. Nah, itu bapaknya Leto. Canun. Nah, itu sama grup musiknya kan. Grup musiknya itu grup musik gabungan antara modern sama Jawa. Angklung. Bukan angklung, apa? Calung. Tradisional itu ya. Kelenongan kalau gue nyebutnya kelenongan. Jadi kayak itu es. Bukan. Ya itu apa yang bundar-bundar ada yang dari Kuningan. Iya. Cetakan gue tete. Bukan. Iya kan cetakan gue. Iya kayak gitu. Nah itu gue terinspirasi dari itu. Makanya Cak Non itu nyebutnya 2 nomor. Itu. Akhirnya dakwah Cak Non tuh. Nah gue ngikutin itu. Dan karena gue dari kecil, kapan ya? Mungkin awal-awal SMP gue udah mulai dengerin Kiai Kanjeng pakai kaset. Nah itu Menyorong Rembulan tahun 90-an tuh. Sorry itu tahun itu zaman siapa tuh Bib? 90-an tuh ya? 90-an. Dewa gitu ya? Iya Dewa. Kata gue psikopat kayaknya nih teman-teman gue. Kenapa psikopat? Emang dengerin Dewa? Psikopat. Iya. Psikomo kali ini. Bukan psikopat. Enggak, kata gue masa lagu gitu sih. Kalau Kiai Kanjeng tuh gue suka karena lirik-liriknya tuh ada maknanya. Betul. Filosofis banget lah ya. Iya, menyorong rembulan. Makanya Leto kan juga gitu kan. Iya betul. Kita kan tanya nih playlist Habib ya. Oke. Playlist Habib Jafar. Ada 5 dan beserta ceritanya kenapa sih suka, kenapa? Iya, ada cerita apa nih dengan lagu ini? Oke, yang pertama dari 5, dari 5. Dari yang paling. Jadi harus dari yang enggak seru ke yang paling seru. Oh, gitu. Ya. Lu gak bilang. Ini saya bilang. Yang pertama mungkin 5. Kelima itu Bob Marley. Wah, yang bener nih. Gokil. Iya. Apa? Yang mana? Lagunya? Bob Marley semua sih. Biasanya pilih satu. Suka Redemption Song. Oh, Redemption Song. Boleh coba kita puterin. Redemption Song. Na 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 Tahu lagu ini dari mana? Nah, ini ceritanya itu temen gua. Temen gua suka Bob Marley. Enggak, suka. Bukan. Oh, suka. Bob Tutupoli? Dia keponakan Bob Marley. Bob Sadino. Bob Marley. Setel nih. Redemption Song. Redemption Song. Redemption Song. Kenapa, Bib?
Pertama temen gua harus suka Bob Marley dan dia nyetel mulu. Iya. Ini zaman kapan ya SMA? Enggak, itu pas udah kuliah. Oh, udah kuliah. Oke, kuliah. Temennya Arab juga. Oh, Arab juga. Nyetel. Pertama ya gak suka ya. Arab Jamaika nih berarti dia nih. Arab Jamaika. Kok lama-lama asik. Iya. Akhirnya gua mulai menikmati sampai dalam banget. Lagu keempat, Bib. Yang keempat itu adalah Eminem. Wih. Ngeri. dari reggae ke rap, bro. Yo. Bro. Iya. Eminem. Eminem itu paling enggak pertama I'm Not Afraid. I'm not afraid. Iya. Not afraid. Saya tidak takut. Oh iya. Terus apa lagi? Terus yang kedua I'm Sorry Mama tuh apa ya? Sorry, Ini Mama. Judulnya. Lose Yourself. Cleaning up my closet. Cleaning up my Closet. Itu gue suka dengerin. Kita mau denger yang mana nih? Mau yang mana? Mau rap God aja. Itu apa? Superman. I'm Not Afraid. Oh. I'm not afraid. Not afraid. Kenapa nih? Ini kok bisa Habib nyasar ke Eminem? nih? Nyasar ke Eminem sama teman gue juga yang lain. Sama itu yang Tapi ini teman pesantren tapi kalau Nah, ini boleh kita ngundang temennya aja nggak? Iya, boleh. gue ke distract sama teman-teman gue. Terus lagi Habib orangnya gampang terpengaruh ya. Sama temen-temennya ya jadinya. Kita undang Enggak, ini temennya aja maksudnya gitu. teman yang dekat gitu. Iya, Ini di pesantren nih. Di pesantren dengerin ini dia. Bukan teman pesantren. Iya, teman pesantren Iya. lo. Dengerin ini. Dengerin ini. Dulu dia juga nyelundupin N-Gig. lagi. N-Gig. Apa? Nokia Engage. Nokia. Iya. Buat main Handphone. game. Buat dengerin lagu. Oh, buat dengerin lagu doang. Tapi N-Gig yang kiddie lo tau? Iya, yang kecil, Yang kecil. Yang teleponnya udah bener. Iya. Iya. Nah, itu di apa? Disimpannya di dalam termos. Jadi termos dipecahin dalamnya, terus ditaruh di dalam. Emang nggak boleh, Bib? Nggak boleh dong. Enggak, maksudnya kalau Nggak boleh ada telepon atau nggak boleh dengerin lagunya? Semuanya. Oh gitu. Dengerin lagu itu nggak boleh karena akan ganggu kayak hafalan Quran. Ya, lu, ya, hafal- ya. Kenapa dimasukin ke termos, nggak disimpan di biasa aja? Emang suka ada di Kalau dicek. dicek, Oh, suka ada dicek. soalnya. karena di dalam gula udah ketahuan, di dalam Udah pernah dalam ketahuan. Iya, jadi kita masukin plastik, terus masukin ke dalam gula, terus di celana dalam ketahuan, terus di cucian kotor ketahuan, terus di dalam bantal ketahuan. Yang paling nggak ketahuan tuh termos karena emang nggak masuk akal. Ya. Iya. Jadi termos tuh dipecahin dalamnya, kan bolong tuh Iya. dalamnya, terus dimasukin ke dalam terus ditutup. Oh. Jadi seolah-olah itu termos air. Itu kalau masih ketahuan juga ditelan. Ditelan, nggak dicacah, ditelan dulu. Kalau mau dengerin berak dulu nih. Jadi dikumpulin. Yang sering ketahuan tuh kalau lu ketiduran pas dengerin, tapi bukan HP. Biasanya kita pakai kayak radio kecil. Iya. Nah, itu kalau ketiduran berarti pas sholat subuh dibangunin ketahuan kan ada Headphone. Iya, earphone. Itu kemana apa, Bib? Pertama barangnya dihancurin. Dihancurin di depan mata kita. Iya. Terus SP1. Oh, di SP. Terus disabet di depan masjid kayaknya. Ya ampun. Di depan santri berapa ya? Mungkin 20 ya. Waduh. Kayaknya kalau dengerin lagu. Pakai rotan. Iya, rokok tuh 30. Gua pernah disabet 60. Ngerokok sambil dengerin musik. Ngerokok sambil dengerin musik. Lu ngerokok sambil dengerin musik. Terus ngapa-ngapain ya? Nah, itu itu karena nanti di lagu ketiga. Ada. Oke. Ini dulu. Kita dengar dulu. Eminem, I'm not afraid. Coba kita dengar. Not afraid. I'm not afraid. Iya, dan ini memang Eminem tuh sosok yang luar biasa banget ya. Jadi kan rap itu kan musik kulit hitam kan. Betul. Iya. Tapi Dia bisa. waktu itu ada dokumenter, terus kayak ditanya-tanyain rapper-rapper siapa rapper terbaik sepanjang masa menurut lo? Eminem. Eminem. Dan Jadi ada filmnya kan? Iya. Iya. Dari musik Iya. kulit Iya. hitam penyanyi terbaiknya kulit putih. Nah, itu di filmnya diceritain soal itu kan, Iya. bagaimana Iya. persaingan Betul, kulit betul. hitam dan kulit putih. Sampai gitu gua kalau ini tuh sampai nonton filmnya, Sampai lu tahu, Pengen sampai nyari cari tahu tahu lah ya. pengen nyari tahu. Oh. Iya. Tapi bahwa dia pelayan seksi itu enggak dapat Inem kalau itu Inem. Itu Inem, bukan Eminem. Inem. Emang. Eminem sama yang itu tadi apa Cleaning My Closet. Closet. Iya. Itu gua dulu awalnya nganggep itu
lagu tentang birrul walidain itu, berbakti kepada orang tua. Enggak taunya malah sambil nguburin emaknya tuh kan. Video klipnya sambil nguburin emaknya tuh. Hujan-hujanan lagi. Kok gak flu gitu. Mentang-mentang ada I'm sorry mamanya nih. I'm sorry mama. Agak awalnya I never meant to hurt you. I never want to make you. Karena apa? Gue kan selalu menikmati lagu-lagu tentang ibu. Dan salah satunya itu, tapi ini nggak gue masukin ke playlist. Ini sih apa? Potret Bunda. Ini Kasih Bunda, Muara Kasih Bunda. Muara Eri Kasih Susan. Bunda. Bukan apa? Eri Susan. Iya, Eri Susan. Itu dangdut bukan ya? Dangdut. Dangdut Gila, itu luas banget ini loncat-loncat banget, kaget gue. Nih ya, Eri Susan. Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda sudah. Muara. Iya Muara Kasih Bunda. Kaget gue loncat-loncat banget genre musik lu. Nah, makanya random emang. Random banget. Kalau ini karena ayah gua gitu. Kan ayah gua tuh Muara Kasih Bunda itu satu-satunya lagu yang bikin beliau menangis tuh. Karena denger lagu ini. Iya. Kenapa susah lagunya? Mau nyanyi gak bisa. Itu. Akhirnya gua ke apa? Ke trigger. Ke trigger ini. Iya. Tapi itu gak masuk ya. Oke. Itu ini honorable mention. Honorable mention. Itu berarti yang keempat tadi Eminem. Nah, yang pertama coba kita pengen tahu nih apa yang nih. Pertama adalah Nomor Mahdami. Apa nih? Penyanyi Melayu. Gue suka lagu-lagu Melayu. Orang Malaysia. Iya, Mahdami. Ini enggak, kayaknya orang Indonesia dia. Salah satu lagunya yang ini Pantun Janda. Ujungnya janda juga. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.